Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dava Adia Pratama dengan NIM 30202200258 akan mempresentasikan tugas perencanaan bangunan jembatan kelompok 33, yaitu tentang jembatan teras. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama adalah model struktur jembatan, dan yang kedua preliminary design. Yang ketiga ada desain jembatan. Yang keempat perhitungan beban, dan yang kelima analisa struktur. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang model struktur jembatan. Untuk model struktur jembatan ini yaitu menggunakan rangka baja Warren Truss, yaitu tipe jembatan ini ditemukan oleh James Warren dan Willoughby de Monzani pada tahun 1848 di Britania Raya. Jembatan rangka batang ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, dan sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan atau compression, dan sebagian lainnya mengalami gaya tegangan atau tension. Dan di sebelah ini adalah gambar rangka baja Warren Truss. Berikutnya yaitu preliminary design atau desain jembatan. Jadi dimensi struktur jembatan ini memiliki bentang jembatan 50 meter dan lebar jembatan 8 meter. Lalu dengan tinggi jembatan itu 5 meter. Tebal plat lantai 0,3 meter. Tebal aspal 0,1 meter, dan jumlah jalur atau lajur yaitu 6 meter. 3 meter dikali 2 lajur. Lebar trotoar 1 meter, 1 kali 2 sisi, dan ada tebal trotoar 0,3 meter. Lalu berikutnya ada spesifikasi material jembatan. Yang pertama yaitu ada baja profil, di mana profil ini memiliki rangka baja dengan tipe BC37 dengan top chord atau TC, yaitu dengan W 14 kali 730. Lalu bottom chord atau BC dengan W 14 kali 730. Diagonal atau DG dengan W 14 kali 730. Cross girder atau CG dengan HP 16 kali 101. Top bracing atau TB dengan W 14 kali 500. Stringer atau ST dengan HP 12 kali 63. Dan pipa railing dengan diameter 3 inci. Lalu beton itu sendiri memiliki plat lantai dengan jenis beton FC30 dan trotoar dengan tipe beton FC30. Berikutnya ada perhitungan beban. Yang pertama ada beban mati sendiri atau bisa disebut MS, yaitu dihitung secara otomatis pada aplikasi SAP 2000. Dan untuk beban yang dihitung adalah struktur rangka baja, dan yang kedua ada struktur plat. Selain itu ada beban mati tambahan atau bisa disebut dengan MA, yaitu beban sendiri aspal, di mana lebar aspal ditinjau sepanjang 1 meter. Pada perancangan ini dipakai aspal hot mix dengan berat jenis 2,2 ton per meter kubik. Dengan tebal aspal atau H yaitu 0,1 meter. Berat jenis aspal atau sigma C yaitu 2,2 ton per meter kubik. Dengan GMS aspal yaitu sigma C dikali L dikali H adalah dengan hasil 2,2 dikali 1 dikali 0,1 dengan hasil 0,22 ton per meter kubik. Lalu ada air hujan, di mana GMA air hujan itu tersebut yaitu sigma C dikali L dikali H, yaitu 1 dikali 1 ini adalah lebar aspalnya, dan 0,03 dengan hasil 0,03 ton per meter, yaitu hasilnya GMA air hujan. Berikutnya ada perhitungan beban mati tambahan trotoar beton. Dengan lebar trotoar ditinjau sebanyak 1 meter
dengan tebal aspal atau H yaitu 0,3 meter berat jenis dengan 2,2 ton per meter kubik, dan GMS aspal dengan sigma C dikali B dikali H yaitu 2,2 dikali 5 dikali 0,3 dengan hasil 3,3 ton per titik buhul. Lalu ada railing yang terakhir, di mana railing ini menggunakan pipa berdiameter 3 inci dipasang 2 baris dengan rumus sigma C dikali 2 dikali P lalu dibagi 12 join yaitu 0,08847 dikali 2 dikali 50 dan hasilnya dibagi 12 yaitu dengan hasil 0,066 ton atau 0,1 ton per titik buhul. Selanjutnya ada beban lalu lintas. Yang pertama beban lajur D atau BTR dengan panjang jembatan bentang 50 meter dan jarak antar gelegar yaitu 1 meter. Dengan beban merata atau Q yaitu dengan rumus 9 dikali 0,5 ditambah 15 dibagi L kilonewton per meter persegi. 9 dikali 0,5 ditambah 15 per 50 dengan hasil 7,2 kilopascal atau 0,72 ton per meter persegi. Dan berikut adalah grafik beban garis terpusat di mana didapatkan FBD 40% dan bentang 50 meter. Untuk perhitungannya beban garis terpusat atau BGT yaitu QBGT ditambah FBD dikali QBGT yaitu 49 ditambah FBD yaitu dari 40% tadi jadi 0,40 dikali 49 dengan hasil 68,6 ton per meter persegi. Selanjutnya ada beban truk atau TT menggunakan beban truk 50 kN dengan detail seperti gambar di bawah ini dan dimodulkan dengan FBD sebesar 30% dengan roda depan yaitu 25 kN ditambah 30% dikali 25 kN dengan hasil 32,5 kN. Roda tengah 112,5 kN ditambah 30% dikali 112,5 kN yaitu dengan hasil 146,25 kN. Dan roda belakang 112,5 kN ditambah 30% dikali 112,5 kN dengan hasil 146,25 kN. Dan selanjutnya ada beban pejalan kaki atau TP dengan panjang jembatan atau R 50 meter, lebar trotoar atau BT 1 meter, dan luas bidang trotoar atau A 50 meter. Dan ada suatu tambahan kata yaitu untuk A yang kurang dari sama dengan 10 meter atau Q sama dengan 5 kPa, dan yang kedua untuk 10 meter persegi kurang dari A kurang dari sama dengan 100 meter persegi atau Q sama dengan 5 dikurangi 0,333 dikali A minus 10. Dan yang ketiga ada untuk A lebih besar dari 100 meter persegi atau Q sama dengan 2 kPa. Dan QP-nya adalah 5 menggunakan 5 dikurangi 0,333 dalam kurung A minus 10 di mana A-nya yaitu 50 dan dengan hasilnya yaitu 3,68 kN per meter persegi. Dan yang berikutnya adalah beban temperatur di mana untuk memperhitungkan informasi pada struktur jembatan yang disebabkan ada temperatur maka digunakannya perbedaan temperatur yang besar setengah dari selisih antara temperatur maksimal dengan temperatur minimal rata-rata pada jembatan dan diketahui temperatur sebagai berikut. Untuk temperatur maksimum rata-rata atau Tmax yaitu 40 derajat Celcius dan temperatur minimum rata-rata atau Tmin adalah 15 derajat Celcius. Dengan sigma T adalah Tmax dikurangi Tmin yaitu 40 derajat Celcius dikurangi 15 derajat Celcius dan hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Berikutnya ada beban angin pada struktur atau bisa disebut EWS. Asumsi kondisi permukaan hulu suburban dengan V0 sama dengan 17,60 km per jam.
Lalu Z0 ada 1000 mm, Z 10.000 mm, dan V10 sama dengan V, yaitu 90 km per jam. Diambil 90 km per jam karena tidak ada data yang spesifik. Dan berikut ini adalah rumus dari perhitungan beban angin pada struktur EWS. Lalu berikutnya ada dua tipe, yaitu angin tekan dan angin hisap. Di mana angin tekan yaitu dengan rumus P ditekan sama dengan PB dalam kurung VDZ per VB kuadrat, yaitu dengan PB 0,0024, VDZ 101 per VB-nya 90, dan ditemukan hasil 0,003 MPa atau 3 kN 3 kN per meter persegi. Dan EWS tekan per join yaitu PD 30% dikali luas area dibagi 33 join, dan dilakukan hasilnya 12,45 kN. Dan angin hisap yaitu dengan rumus EWS hisap per join dalam kurung PD dikali 30% dikali luas area dibagi 33 join, dan hasilnya adalah 8,7 kN. Lalu beban lalu lintas yang terakhir ada beban angin pada kendaraan atau biasa disebut dengan EWL. Diambil nilai beban angin pada kendaraan yaitu 1,46 Newton per meter dengan termodel beban pada plat yaitu EWL sama dengan 1,46 kN per meter dibagi lebar plat yaitu dibagi 8, dan hasilnya adalah 0,2 kN per meter persegi. Berikut adalah rekapitulasi perhitungan beban. Untuk beban permanen, beban mati sendiri itu atau MS itu sendiri hasilnya adalah otomatis dari SAP 2000. Sedangkan beban mati tambahan ada aspal dan overlay dengan hasil 0,22 ton per meter persegi, air hujan dengan 0,3 ton per meter persegi, trotoar dengan 3,3 ton per titik buhul, railing 0,1 ton per titik buhul, dan ada beban gempa dengan hasilnya yaitu otomatis dari SAP 2000 itu sendiri. Lalu beban lalu lintas ada beban lajur D atau BTR dengan hasil 0,72 ton per meter persegi, beban garis terpusat atau BGT dengan hasil 68,6 ton per meter persegi, beban truk atau TP dengan hasil 65 ton, beban pejalan kaki atau TP dengan hasil 3,68 kN per meter persegi, beban temperatur dengan hasil 25 derajat Celcius. Lalu ada beban angin pada struktur EWS, yaitu EWS tekan dan EWS hisap. Dengan EWS tekan hasilnya 17,45 kN dan EWS hisap 8,7 kN. Dan terakhir ada beban angin pada kendaraan atau EWL dengan hasil 0,2 kN per meter persegi. Dan berikut adalah hasil analisa struktur beban perhitungan menggunakan SAP diperoleh jika jembatan tersebut aman. Lalu berikutnya ada momen aksial beban mati itu sendiri. Ini momen aksial beban mati tambahan atau MA, momen aksial beban lajur atau TD, momen aksial beban truk atau TT, dan momen aksial beban jalan kaki atau TP. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya pribadi. Jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.